Em, apa kabar? Selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Dhani Malik Pratama dari Program Studi PWK Universitas Jember, angkatan 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial ArcGIS. Sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang gambaran umum software ArcGIS ini. Saya sebentar lagi akan menjelaskan tentang gambaran umum terlebih dahulu dan kemudian masuk ke dalam tutorial bagaimana cara input data dan juga cara menyimpan data di ArcGIS. Mungkin saya akan share screen saja ya supaya lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Baik, yuk langsung cekidot. Halo teman-teman. Jadi ini tampilan pertama dari ArcGIS, dari ArcMap tepatnya. Jadi seperti ini, masih kosong, belum ada apa-apanya, dan juga di sini ada blank map. Kita klik OK saja. Oke, sebelum masuk ke art mapnya, tadi saya berbicara tentang akan menjelaskan gambaran umumnya terlebih dahulu. Jadi begini teman-teman, ArcGIS ini adalah software berbasis Geographic Information System atau GIS yang dikembangkan oleh pihak Esri. Dan perlu diketahui, ArcGIS ini merupakan suatu software yang di dalamnya terdapat produk-produk. Di antaranya ada ArcMap, ArcGlobe, ArcCatalog, juga sebenarnya ada ArcScan. Teman-teman bisa akses di menu Start, kemudian dari ArcGIS itu sudah ada semua di situ. Oke. Dan fungsinya apa sih ini sebenarnya? Dan kegunaannya untuk apa kita menggunakan ini? Jadi teman-teman, ArcMap ini biasa digunakan untuk pengolahan data spasial. Biasa digunakan oleh mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, mahasiswa geografi, ke geodesi, dan juga untuk mengolah data spasial, seperti mengolah data penggunaan lahan, potensi lahan, masalah, dan juga banyak sebagainya. Baik, akan saya bahas terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu ArcMap. Ini ArcMap yaitu aplikasi yang digunakan dalam pengolahan data GIS, memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan dari data tabular atau Excel, memilih menggunakan fitur geoprocessing atau menganalisa dan customize data, ataupun melakukan output customize berupa tampilan peta. Jadi ini kita dapat mengolah data sesuai dengan keinginan kita. Mau kita buat seperti apa? Untuk selanjutnya ada ArcGlobe. Sebentar, saya akan berikan tampilan dari ArcGlobe. Nah, di sini ada ArcGIS. Ini ada ArcGlobe. ArcGlobe 10.5. Ya, ini aplikasi untuk lebih ke aplikasi yang memiliki fitur seperti Google Earth yang tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Selanjutnya ada ArcCatalog. Di sini teman-teman, ArcCatalog ini aplikasi memiliki fitur untuk pengolahan data teman-teman. Di sini ArcCatalog ini tempat kita manajemen data yang akan kita buat. Oh, bagus, saya ketutupan ya, ditutupan sama Windows, maaf. Oke. Oke. Selanjutnya ada ArcScan. ArcScan ini untuk hampir serupa dengan ArcMap, tetapi kelebihannya terdapat fitur 3D yang digunakan di mana objeknya dapat diolah dengan tampilan X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai dalam pengolahan data SIG, kita membutuhkan informasi yang akan digunakan sebagai data. Di sini data yang digunakan ada data spasial berupa vektor dan juga berupa raster. Oh, sebelum kita masuk ke sini, alangkah baiknya kalau kita membahas terlebih dahulu bagaimana sejarah ArcGIS itu sendiri ya. Sedikit saja teman-teman akan saya singgung.
Jadi ArcGIS ini pertama kali diluncurkan kepada publik sebagai software yang komersial pada tahun 1999 dengan versi ArcGIS pertama 8.0. Dengan perkembangan dan tuntutan zaman, akhirnya berkembang sampai sekarang. Sekarang sampai versi kira-kira, maaf kalau salah, mungkin 13.0. Ya, dan saya masih menggunakan ArcGIS versi 10.5. Tenang saja teman-teman kalau kita menggunakan ArcGIS versi lama karena masih tetap worth it dan tetap bisa digunakan. ArcGIS 10.3 dan 10.4 itu tetap bisa digunakan teman-teman. Jadi santai saja jika teman-teman memiliki versi ArcGIS yang lama. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke tadi data spasial. Terdapat data vektor dan juga data raster. Di sini data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis, itu tadi pengertian dari data spasial. Oke, yang pertama adalah data vektor. Data vektor ini adalah data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dengan menggunakan titik atau dot. Dalam pembuatan modelnya, representasi data spasial didefinisikan oleh sistem koordinat dua dimensi berupa X dan Y. Jadi, data vektor biasa teman-teman temui pada pengolahan Adobe Illustrator. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar tentang Adobe Illustrator, di Adobe Illustrator itu menggunakan data vektor, sedangkan di Photoshop lebih baik menggunakan data raster. Jadi perbedaannya apa sih data vektor dan data raster ini? Mungkin saya data raster dulu ya, yang akan saya jelaskan. Oke, data raster sendiri adalah data yang menggunakan aritmatika matriks, menggunakan piksel-piksel gambar. Bentar teman-teman, akan saya tunjukkan bagaimana. Nah, ini. Di sini ada RGB dan setiap warna di sini memiliki kode-kodenya masing-masing. Jadi, data raster merupakan pengaplikasian dari kode-kode warna matriks tersebut. Nah, di sini terlihat di mana jika kita ingin membuat warna kuning, di sini kita membutuhkan warna merah di bagian 255, warna hijau di bagian 255, dan juga warna biru di 0. Yang dengan kata lain, warna kuning ini merupakan pencampuran dari warna merah dan hijau. Itu juga dengan warna hijau, di mana karena warna hijau merupakan warna dasar, jadi kita tidak membutuhkan warna merah dan juga warna biru untuk membentuk suatu warna hijau. Oke teman-teman, itu tadi. Nah, ini tadi. Ini adalah matriks yang merupakan dasar dari pengolahan data raster. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah contoh lagi. Oke, langsung lanjut saja. Di contoh data raster dan juga data vektor. Oke, begini teman-teman, cara memasukkan data ke dalam ASMAP ini. Teman-teman buka di katalog. Di sini tampilan awal selalu ada katalog. Lalu teman-teman klik connect to folder. Lalu di sini kita dapat cari folder yang mana yang akan kita buka. Karena saya sudah mengkonekkan ke folder, maka saya akan buka file saya berupa data raster. Saya akan menunjukkan data raster dan juga data vektor. Ini adalah bekas tugas saya waktu semester 1. Waktu itu saya mendapat bagian untuk membuat pemetaan dari potensi dan juga masalah. Nah, ini adalah contoh data apa ini teman-teman? Ini adalah data vektor. Bentar, saya akan memasukkan data rasternya. Saya akan hilangkan dulu. Di sini ada table of content. Ini memuat apa yang akan kita masukkan ke dalam tampilan awal.
Mohon maaf jika lama teman-teman, karena saya masih baru menggunakan ArcGIS ini dan juga belum terlalu berpengalaman, tapi saya tetap ingin sharing ilmu yang telah saya dapatkan kepada teman-teman agar tetap bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Belum keluar ya. Nah, ini loh teman-teman, kekurangan dari ArcGIS jika laptop kita tidak kuat untuk eh, tidak kuat untuk melakukan proses input data atau apapun atau rendering, eh, biasanya akan terjadi seperti lag atau kesalahan dalam pembuatan. Tapi teman-teman tetap semangat, karena saya juga menggunakan versi yang lama dan juga tetap bisa mengerjakan project yang telah diberikan. Tetap semangat dan tetap yakin bahwa project itu akan selesai. Oke. Nah, ini zoom to layar, fungsinya adalah untuk membuka layar yang akan kita proses atau memfokuskan dari layar yang akan kita kerjakan. Membuka semuanya sih lebih tepatnya untuk tampilan lebih besar. Ini adalah contoh data raster teman-teman. Ini kebetulan saya ambil dari SAS Planet. Sebenarnya ada basemap dari ArcGIS, tapi saya lebih suka memakai SAS Planet. Mungkin untuk pengambilan citra dari SAS Planet akan saya berikan di tutorial selanjutnya ya. Um, nah, ini. Sementara teman-teman bisa menggunakan basemap dari ArcGIS terlebih dahulu. Ini adalah contoh data raster, di mana tampilan ini sangat mirip dengan tampilan Google Earth. Semakin data raster diperbesar, maka tampilannya akan menjadi blur atau tidak jelas. Karena data raster ini terdiri dari pixel-pixel. Jadi kejelasan datanya, kejelasan gambarnya tergantung dari seberapa banyak pixel yang dihasilkan. Tergantung dari seberapa banyak pixel yang dibuat untuk membuat gambar tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke data vektor. Coba kita lihat data vektor. Kita hapus dulu. Nah, ini adalah data vektor kabupaten se-Indonesia. Saya mengambil contoh kabupaten se-Indonesia karena agar lebih mudah saja, bagiannya lebih kecil-kecil dan bisa mengamati tiap bagiannya dengan lebih baik. Di sini. Ini adalah Jawa Timur. Nah, untuk data vektor sendiri, meskipun kita zoom berulang kali sampai maksimal, data vektor ini tidak akan mengalami pecah, teman-teman. Jadi teman-teman tenang saja, karena data vektor dan juga data raster memiliki keunggulan dan juga kelemahan tersendiri yang juga pasti disesuaikan dengan fungsinya. Oke, nah, tadi kan teman-teman sudah tahu bagaimana cara memasukkan data dari file ke ArcGIS. Oke, pengenalan ArcGIS-nya di sini saja mungkin untuk data raster dan juga data vektor. Saya akan berikan tambahan sedikit untuk ini. Terdapat fitur identify, yaitu dengan lambang, huruf I, dan lingkaran biru. Fitur ini digunakan jika kita ingin ingin mengetahui bagaimana data yang terdapat dalam vektor tersebut. Misalnya di sini nih Kabupaten Lumajang teman-teman, dan akan saya klik setelah saya mengaktifkan fitur identify. Nah, akan terbuka. Jadi dalam SHP ini terdapat informasi berupa kode pos tentunya, ibu kota dan juga kabupaten. Di sini akan saya coba lagi. Nah, di Sidoarjo sudah lengkap teman-teman datanya ya.
Atau jika kita ingin melihat lebih kompleks tentang data yang dimiliki suatu data vektor, kita bisa klik kanan di data vektor, lalu kita klik Open Attribute Table. Di sini akan muncul data-data yang dimasukkan ke dalam vektor tersebut. Nah, di sini teman-teman. Bisa kita lihat, banyak sekali. Dari mulai ibu kotanya, kabupaten, ada provinsi juga. Mantap. Lengkap ya kita lihat. Teman-teman bisa mendapatkan data vektor. Data vektor ini dari web. Tentunya web yang bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Teman-teman, saya biasanya mengakses Labakjis untuk mengambil data SHP. Karena dulu waktu semester 1 saya ada project dan memerlukan data SHP keseruan, saya mendownload dari situ dan alhamdulillah lancar untuk pengerjaan tugas pertama saya. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mengenai dasar-dasar ArcGIS. Di sini kita sudah bisa melihat, nah, sangat cantik peta Indonesianya. Tinggal kita mengolah datanya dan menjadikannya layout dan mengekspor petanya agar bisa terbentuk tampilan yang kita butuhkan. Sebenarnya masih kompleks sih untuk jika kita ingin membuat peta penggunaan lahan, kita memerlukan banyak sekali komponen. Bayangkan saja teman-teman, dulu sebelum adanya ArcGIS ini, para pembuat peta menggunakan membuat peta kalkir, di mana di bawah meja transparan terdapat lampu untuk apa ya istilahnya ya, menjiplak peta, menyusun peta menjadi beberapa tubuh dan kemudian disiplak untuk mendapatkan data yang sesuai. Jadi seperti itu, dan sekarang alhamdulillah sudah mudah dalam pemetaan wilayah. Oke teman-teman, sepertinya itu saja. Mungkin teman-teman ingin belajar juga tentang bagaimana membuat layout ya, akan saya berikan sedikit gambaran. Pick and print setup, kita masuk ke jadi file, pick and print setup, masuk kita oke. Kita coba ini di sini. Kursor saya kelihatan ya teman-teman dari tadi. Layout view. Nah, ini bisa kita atur. Sebenarnya ini produk akhir sih, nanti teman-teman harus mengatur gridnya juga, bagaimana pembuatan layouting. Sementara teman-teman harus mengerti dulu dasar-dasar raster dan juga data vektor agar lebih memudahkan teman-teman dalam memahami ArcGIS, khususnya ArcMap ya. Ini lebih bisa dipersembahkan lagi. Nah, ini namanya pen teman-teman. Dengan lambang tangan kita untuk menggeser-geser peta untuk menyesuaikan. Nah, jadi tenang saja teman-teman, jika data sudah masuk ke ArcMap, kebanyakan SHP ataupun data raster yang bisa dimasukkan ke ArcMap harus memiliki koordinat terlebih dahulu. Nah, ini namanya koordinat teman-teman. Di sini ada katalog. Katalog ini ya ini tadi, tempat kita memasukkan file. Nah, mungkin jika kita mau mengekstrak, mengekspor mapnya, kita bisa masuk ke menu ekspor, lalu klik, dan kita bisa memilih bagaimana tampilan mapnya nanti. Bisa kita ubah jadi PDF atau JPG. Ini bisa kita customisasi. Itu nanti jika kita sudah bisa membuat peta. Oke, sementara itu dulu, mungkin cukup. Mohon maaf ya sebelumnya teman-teman jika penjelasan saya kurang jelas. Saya juga sama-sama belajar. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran umum lah kepada teman-teman bagaimana ArcMap itu sendiri dan juga apa yang bisa kita perbuat dengan
Maafin. Oke, sepertinya sampai sini dulu ya teman-teman penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih untuk yang stay tune sampai akhir. Terima kasih untuk yang telah menonton sampai akhir. Semoga bisa memberikan manfaat. Dan juga terima kasih banyak khususnya kepada Bapak Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah komputasi. Em, Semoga saya bisa lebih baik lagi dalam mempelajari artis ini dan bisa lebih menyebarkan ilmu kepada banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.